dampak motivasi yang bengkok dalam berpacaran. Yang pasti menghancurkan proses belajar saudara, hasil atau prestasi belajar saudara, dan bahkan juga bisa menghancurkan hidup saudara. Kita supaya ini tidak sampai terulang, karena sudah terlalu banyak orang, pemuda-pemudi Kristen mengalami kehancuran dalam hidupnya, dalam studinya, dalam prestasinya. Karena motivasinya bengkok atau salah dalam berpacaran, sehingga hancur lebur. Dia punya cita-cita, dia punya impian, dia punya harapan. Bahkan dia punya masa depan. Maka untuk itu, mari kita lihat dulu bagian-bagian dari firman Tuhan. Untuk menjagai, untuk memurnikan motivasi saudara. Supaya clear dan clean dari motivasi yang bengkok di dalam berbicara. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Rentiana baca dulu buat kita. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Baik, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Terlalu banyak mahasiswa-mahasiswi Kristen, muda-mudi Kristen, motivasinya, tujuannya, targetnya, harapannya berpacaran itu. Salah satunya. Dia bermimpi, dia berharap. Kalau saya berpacaran, maka so pasti, otomatis, hadirnya pacar saya itu akan membuat saya sukses dalam studi, sukses dalam hidup, sukses dalam menggapai masa depan. Dan motivasi ini saya sudah uji, sudah saya pertanyakan kepada ribuan mahasiswa. Sejak tahun 2000 sampai hari ini. Saya seringkali mengajukan pertanyaan ini kepada mereka. Apa tujuan kalian? Apa motivasi kalian untuk berpacaran sedini mungkin? Langsung muncul di dalam menjadi jawaban mereka. Karena saya begitu yakin dan saya yakin. Kalau saya punya pacar hari ini, maka kehadiran pacar saya itu otomatis, Pak, pasti akan membuat saya makin lebih rajin, lebih sukses, lebih pintar, lebih cerdas. Kadang-kadang kepedean ngomongnya. Maka benar-benar waktu dia berpacaran, terbukti dan teruji. Dia lebih rajin, dia lebih cerdas, dia lebih pintar, dia lebih cepat selesai. Terbukti mayoritas tidak. Terbukti mayoritas tidak. Membuat mereka lebih sukses di dalam studinya, lebih sukses di dalam hidupnya, bahkan lebih sukses di dalam meraih prestasinya. Tidak terbukti. Mengapa? Karena 1 Korintus 15 ayat 33 sangat jelas mengatakan, saudara, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya seringkali muda-mudi Kristen itu berpacaran itu tanpa kriteria, tanpa standar. Yang artinya apa? Seringkali kalian berpacaran itu tidak punya kualitas, tidak punya bobot, tidak punya kualifikasi. Apakah orang yang kalian taksir ini, apakah orang yang kalian sayangi atau cintai ini, orangnya atau tidak? Nggak pernah diperhatikan itu. Orangnya rajin atau tidak? Nggak pernah juga dipertimbangkan hal itu. Orangnya pintar atau cerdas atau tidak? Lagi-lagi tidak juga itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi apa yang seringkali jadi pertimbangan kalian dalam memilih pasangan hidup, dalam berpacaran dengan seseorang pria atau wanita? Tidak lain, tidak bukan. Hanya lihat kesininya doang kan? Kalau saudara lihat misalkan dia seorang perempuan,
Dia begitu tinggi, kulitnya putih dan rambutnya panjang, mengalahkan kecantikan Lydia Kando. Kalian menganggap ini sudah pasti dari Tuhan. Padahal bisa saja itu dari si setan. Sama juga. Para perempuan-perempuan ini waktu engkau bertemu dan melihat seorang laki-laki yang tinggi dan ganteng. Mungkin juga kegantengannya melebihi daripada Pak Tony Hutasoid gitu. Wah, ini kayaknya dari Tuhan nih. Belum tentu, jangan-jangan itu bisa juga dari setan. Artinya apa? Penilaian fisik itu tidak selalu otomatis memberikan gambaran utuh kepada saudara bahwa karakter atau pangalau atau sifat, cara berpikir, cara berkomunikasi, kecerdasan, kepintaran, kerohanian seseorang pria atau wanita itu akan sama betul 11-12 dengan ketampanannya, kecantikannya. Oh enggak. Itu enggak bisa jadi jaminan. Orang yang cantik, orang yang ganteng, pasti dia rohani, cinta akan Tuhan, rajin, pintar, cerdas, punya karakter yang baik. Belum tentu. Saya kasih contoh. Coba saudara lihat apa kurangnya para artis dan para artis itu. Cantik kan, ganteng kan, populer pula. Tapi coba saudara lihat rekod kehidupan pola berpacaran mereka, tukang gonta-ganti. Bahkan ada di antara mereka yang sudah menikah, bola balik, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, lebih dari 2-3 kali. Itu memberikan sebuah contoh bahwa casing, penampakan luar, tidak bisa dijadikan menjadi parameter atau ukuran. Orang ini rohani, orang ini rajin, orang ini pintar, orang ini cerdas, orang ini baik. Tidak bisa. Apalagi saudara, terlalu banyak juga muda-mudi Kristen itu tidak lagi melihat kriteria tentang kerajinan sebagai standar untuk memilih pasangan hidup. Jarang dijadikan itu menjadi standar. Orangnya rajin atau tidak, orangnya pintar atau tidak, orangnya cerdas atau tidak. Jadi yang penting, rata-rata bagi pemuda-pemudi Kristen, yang penting orangnya masih hidup. Masih punya hidung, masih punya mulut, masih punya mata, masih punya kepala, masih punya badan. Itu doang. Tapi nggak pernah dia lihat, nggak pernah dia teliti, nggak pernah dia telisik lebih jauh. Orang ini pemalas atau rajin. Kan mau saya katakan kepada saudara di dalam poin yang pertama ini, sesuai dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Kalau saudara tidak memiliki kriteria atau standar di dalam menetapkan pasangan hidup atau siapa yang akan saudara jadikan menjadi pujaan saudara, yang akan menjadi ya orang yang akan saudara cintai, hati-hati. Jangan-jangan orang itu casingnya baik, penampilannya oke, ganteng dan cantik, tapi sebenarnya orangnya pemalas, bodoh, dan on pula. Nah, kalau saudara berpacaran, bergaul, berteman dengan orang yang sejenis begitu, apakah sukses dalam studi, dalam hidup, dan prestasi saudara secara otomatis bisa? Enggak ada lah. Karena firman Tuhan katakan tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya apa? Mungkin saudara orangnya rajin, pintar, dan cerdas, dan karaktermu baik. Tetapi kalau engkau punya pacar yang karakternya, pola berpikirnya kacau, ngawur, dan rusak, maka cepat atau lambat, kata firman Tuhan, engkau berpacaran dengan orang tipe sejenis itu, engkau juga akan dirusak oleh orang itu. Sehingga studimu, cara belajarmu, cara prestasimu akan makin kendor, bahkan bisa berpotensi hidup dan masa depan saudara hancur total. Jadi ini membuktikan, jangan berpikir, jangan beranggapan, kalau saya berpacaran, pasti saya akan cepat belajar, akan cepat saya pintar. Dari mana itu? Ya kan Pak Tony, pacar saya kan saya dengar kata tetangga sih. Dia katanya pintar, dia katanya cerdas, IPK-nya katanya di atas 4. Saya bingung juga tuh. Emang ada IPK di atas 4 ya? Di situ aja udah ketahuan bohongnya kan? Sampai dia nggak tahu bahwa standar tertinggi IPK itu tertingginya itu cuma 4 kok, nggak ada di atas 4.
Kesuksesanmu, saudaraku, bukan ditentukan oleh otak pacarmu. Bukan. Kesuksesanmu, keberhasilanmu ditentukan oleh dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Maka jangan bangun motivasi. Berpacar, kalau berpacar, saya lebih rajin, lebih pintar, lebih cerdas. Ngomong sampai itu. Itu berita hoax yang sedari dulu sampai hari ini, seterusnya. Akan selalu iblis sebar informasi hoax itu kepada para muda-mudi Kristen. Karena kesuksesan itu, tolak ukurnya, gerak utamanya, itu bukan karena orang di luar, tapi karena di dalam diri saudara. Yang mau terus berusaha untuk maju, menjadi yang terbaik dari sekian banyak yang baik. Itulah alasannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya, mahasiswa, saya tidak langsung terpikir 1% pun untuk berpacaran. Tidak pernah. Karena saya tahu, masa-masa mahasiswa bukan waktu yang tepat untuk berpacaran. Mengapa? Karena terlalu masih banyak tugas dan tanggung jawab yang saudara pikirkan, yang harus saudara fokuskan untuk menyelesaikannya, untuk menuntaskannya. Itu yang saya taruh dalam pikiran saya. Maka saya tidak mau menambah beban-beban baru dengan berpacaran secepat mungkin. Karena kenapa? Pasti akan mengganggu waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk fokus menyelesaikan studi saya. Karena saya ingin lebih cepat sukses, ingin lebih cepat selesai, ingin lebih cepat sarjana, ingin lebih cepat diberkati oleh Tuhan. Maka saya sudah melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Muda-mudi Kristen atau mahasiswa Kristen yang terlalu cepat mengambil keputusan dalam berpacaran karena merasa sudah mahasiswa, karena merasa sudah 17 tahun. Saya sudah melihat makin hancur studinya. Bahkan tidak lulus sampai sarjana. Bahkan tidak punya masa depan yang lebih baik. Hilangkan dari hati dan pikiran saudara bahwa dengan berpacaran pasti akan membuat saya sukses. Itu berita hoax, itu omong kosong, dan itu tidak pernah terbukti. Yang kedua, Mesias. Baca dulu Amsal pasal 12, ayat 24, lalu lanjut nanti sampai dengan ayat 27. Ya, dan setelah itu nanti Daniel siapkan Amsal 13 ayat yang keempat. Tapi kita mau dengar dulu Amsal pasal 12 ayat 24 dan 27. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ayat 25, kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Baik, saya jelaskan dulu bagian ini ya sebentar. Yang kedua, seringkali mahasiswa Kristen itu, muda-mudi Kristen itu berpikir atau dimotivasi untuk berpacaran itu. Asumsi, beranggapan. Ya. Kalau saya berpacaran, berarti pacar saya ini secara otomatis memberikan dampak yang positif. Meringankan pengerjaan tugas-tugas. Mengajari saya, bla bla bla, macam-macam lah. Ini seringkali faktor yang kedua ini juga yang banyak dimiliki oleh muda-mudi Kristen dalam berpacaran. Benarkah terwujud terjadi seperti apa yang dia mimpikan tadi? Tidak pernah. Dan tidak terwujud seperti yang diharapkan tadi. Bahwa waktu dia berpacaran, pacarnya itu akan menjadi penolong yang terbaik dalam hidupnya, studinya. Bahkan mungkin juga menjadi sang juru selamatnya. Itu tidak terbukti. Kenapa? Kalau sebelum saudara berpacaran nih, udah malas. Sebelum saudara berpacaran aja sudah malas begitu.
Malas belajar, malas berdoa, malas mengerjakan tugas, malas melayani, malas melakukan semua hal. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Atau saudara berpacaran dengan seorang pria atau wanita, maka kemalasan saudara itu akan secara otomatis terubahkan. Nggak ada itu. Karena kemalasan itu dirubah, sangat dipengaruhi oleh diri kita sendiri, bukan oleh tetangga, bukan juga oleh pacar. Silakannya lagi, saudara. Karena saudara tidak punya kriteria atau standar untuk meneliti, untuk menelisik pacar yang standar, pacar yang ideal. Akhirnya apa? Saudara ketemu lagi dengan pacar yang juga apa? 11-12 dengan saudara. Artinya apa? Super malas. Maka kira-kira apa yang terjadi, saudara? Laki-lakinya super malas, perempuannya juga amat-amat dan sangat-sangat pemalas. Maka apa yang terjadi, saudara? Terjadi kolaborasi, kerjasama yang menghancurkan baik kepada pria, baik kepada wanita. Karena kenapa? Berpacaran dengan orang yang 11-12, sama malasnya, sama kacaunya, sama rusaknya, sama ya kasarnya. Maka untuk itulah seringkali setelah orang sekian lama ngotot mempertahankan hubungannya dengan pacarnya yang pemalas itu, yang kasar itu, yang belum bertobat itu, apa yang terjadi? Studinya hancur. Prestasinya tidak ada yang tercapai. Hidup dan masa depannya hancur lebur. Untuk itulah Amsal pasal 12 menjelaskan kepada kita pada kesempatan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalas mengakibatkan kerja keras. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi persoalan, inilah yang jadi masalah. Kenapa waktu saudara berpacaran, yang notabene tadi saudara juga awalnya orang pemalas dan juga saudara ketemu dengan pasangan yang pemalas, ya dikatakan ujung-ujungnya apa? Sama-sama pemalas. Kira-kira, adakah masa depan yang lebih baik? Adakah studi dan prestasi yang lebih baik dimiliki oleh pasangan ini? Enggak ada lah, saudara. Karena firman Tuhan katakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tidak ada kesuksesan dalam studi. Apalagi di dalam dunia pekerjaan. Saudara, tidak akan mungkin pasangan suami istri ini, kalau dia tidak bertobat dua-duanya, bisa menjadi direktur, bisa menjadi seorang leader, atau bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Nggak ada itu, saudaraku. Leader atau pemimpin yang hebat itu hanyalah bagi orang-orang yang rajin. Maka saya mengingatkan juga, saudara, Indonesia ini sangat tinggi tingkat pertumbuhan dan tingkat pengangguran. Baik lulusan sarjana D3, S1, S2. Pengangguran Indonesia sangat tinggi. Apalagi kalau mereka hanya lulusan SD, SMP, SMA, saudara. Juga sama. Peluang nganggurnya lebar banget. Belum lagi kalau dia tidak pernah sekolah. Maka saudaraku, apa yang terjadi? Kalau orang nggak sekolah, bisakah dia menjadi direktur? Nggak ada itu. Kalau orang nggak belajar dengan baik, bisakah dia akan diberkati dan diangkat oleh Tuhan menjadi pribadi yang berhasil? Nggak ada. Mungkin saudara berpikir, tapi kan Pak Tony, mantan Menteri Perikanan, Susi Pujiastuti, nggak kuliah Pak Tony. Tapi bisa jadi menteri, bisa jadi pengusaha. Jangan lupa. Dia itu juga tidak belajar. Karena dia juga kan tamat SD. Tamat SMA kan dia.
Mungkin dia tidak sampai mengikuti jenjang S1, S2, S3. Tapi jangan kalian lupa. Dia juga belajar secara autodidak, secara pribadi. Dari waktu ke waktu. Itu yang disebut dengan namanya apa? Belajar informal. Jadi jangan sampai kalian berpikir, orang yang nggak punya gelar, orang nggak sampai sarjana juga sukses. Salah. Mereka juga jauh lebih berat perjuangannya untuk mengisi otak mereka dibanding kalian yang kuliah secara formal. Jadi intinya apa? Mereka juga sangat belajar. Jadi maksud saya, jangan bangun sebuah kesimpulan atau pemahaman yang salah. Oh, tanpa sarjana juga bisa sukses. Iya, karena yang kalian lihat itu kan hanya suksesnya. Tapi coba wawancarai dia lebih lanjut. Dia bisa menceritakan banyak hal kepada saudara. Betapa dia juga berjuang setengah mati. Kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Untuk mengisi otaknya dengan apa? Pengetahuan, dan informasi. Kembali kepada Amsal pasal 12 ayat 24 dan juga ayat 27, saudaraku. Dikatakan di sana. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kalau saudara berpacaran dengan orang yang malas, saudara, jangan berharap, jangan bermimpi. Impian saudara, cita-cita saudara akan bisa terrealisasi. Enggak ada itu. Karena orang malas. Kata Amsal pasal 12 ayat 27. Tidak akan menangkap buruannya. Artinya apa? Orang malas tidak akan pernah sukses. Orang malas tidak ada yang diberkati oleh Tuhan. Kecuali orang rajin. Pasti memperoleh harta yang berharga. Maka untuk itulah saudaraku. Kalau saudara hanya melihat casingnya, lalu saudara langsung jatuh cinta. Iya kan? Saudara tidak bisa langsung mendeteksi. Dia ini orang rajin atau malas. Nggak bisa. Butuh perjalanan dan waktu, proses yang lama. Dan itu bukan hanya 1, 2, 3 tahun. Saya secara pribadi, saudara, untuk menilai ya orang yang saya taksir dulu, yang sekarang jadi, yang dulu dia jadi istri saya, dan sekarang jadi, yang dulu dia jadi pacar saya, sekarang jadi istri saya. Saya butuh waktu, saudara-saudara, 4 tahun loh. Untuk mau meneliti, untuk mau melihat, dan juga mau menelisik. Ini sebenarnya perempuan ini rajin atau malas. 4 tahun. Jadi kalau kalian itu hanya lihat casingnya, hanya karena ketemu di mall, hanya karena ketemu di pinggir jalan, hanya karena ketemu di diskotik, hanya karena ketemu di pinggir got, gitu ya. Karena mungkin Pak tampangnya ganteng atau cantik, oh ini pasti rajin. Gak mungkin. Saudara langsung bisa memastikan ini orang yang rajin, gak mungkin. Saya katakan tadi, minimal butuh 4 tahun. Maka setelah lewat 4 tahun, saya tahu, oh, orangnya ini rajin, Bapak. Maka setelah selesai sidang skripsi, saudara, di situ saya mengungkapkan isi hati saya yang sesungguhnya. Tapi ingat saya katakan tadi, udah beres semua kuliah saya. Mari kita lihat Amsal pasal 13 ayat 4. Daniel. Ya, Pak. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, hati si pemalas penuh dengan keinginan tapi sia-sia artinya apa? Kalau saudara malas dan juga orang yang berpacaran saudara dengan orang yang berpacaran dengan saudara juga adalah orang yang pemalas. Pemalas dalam semua hal ya. Malas berdoa, malas baca firman, malas ibadah, malas belajar, malas kuliah, malas ngerjain tugas. Terus apa lagi? Malas bersih-bersih, malas mandi, malas nyuci, wah semuanya lah. Malas ada di dalam dirinya dia. Setelah saudara berpacaran dengan orang yang seperti itu. Ya. Dan mungkin kalian dengan dia, dengan kata saudara, punya impian, punya cita-cita. Setinggi bintang di langit. Itu hanya akan menjadi omong kosong itu cita-cita. Itu hanya sekedar angan-angan yang tidak berguna. Yang tidak akan pernah terrealisasi. Kalau saudara dan pacar saudara, 11-12 dengan saudara, orang-orang yang super malas. Itu arti Amsal pasal 13 ayat 4.
Hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Maka untuk inilah saudara, hati-hati. Jangan sampai motivasi saudara berpacaran itu tadi. Kalau saya berpacaran, pasti otomatis pacar saya akan mengubahkanku menjadi orang yang lebih rajin. Tidak ada. Emang pacarmu itu Tuhan. Yang pernah mengubah setiap orang itu hanya Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan juga tidak bisa mengubah saudara. Bagaimana mungkin masih tidak bisa mengubah saudara? Mengubah saudara menjadi lebih malas dari dia? Yes. Tapi menjadi lebih baik, itu enggak ada. Maka saudara, kenapa seringkali konflik dalam rumah tangga itu muncul terjadi? Misalkan nih, udah lama pacaran, ya. Tapi dari pacaran nggak diteliti nih. Ini pacarnya ini rajin atau tidak. Nah, tapi hanya cuma lihat tampangnya doang, cantik, ganteng gitu. Lalu mereka berumah tangga. Apa yang terjadi, saudara? Berantem tiap hari pagi siang malam. Mengapa? Karena hari yang baru datang, suaminya nggak bangun, nggak pergi, nggak mikir cari duit. Saudara bisa bayangkan, mereka makan pakai apa? Pakai cinta. Cukup pakai cinta. Emang saudara kalau mau beli beras ke warung, saudara bisa bilang sama tukang warung, Pak, saya butuh beras 1 kilo, nih bayar pakai cinta. Bisa gitu ya? Kalau saya yang punya warung, saya siram ke lembaga air panas. Karena kenapa? Itu melecehkan saya yang punya warung. Kan nggak bisa kan? Kalau saudara misalkan mau isi bensin ke pom bensin tuh, ya, nih untuk laki-laki nih, saudara mau bilang sama karyawan pom bensin itu, Mbak, Mas, saya pakai cinta ya, makan aja tuh cinta lo. Maka mereka akan bilang, pergilah, keles aja lo, gitu katanya. Nah ini banyak udah begitu nggak mikir sampai di situ. Pokoknya yang ada di hati di pikirannya, aduh saya ingin ketemu dengan pacarku hari ini. Gitu. Salah satu yang menjadi pemicu tingginya tingkat konflik di dalam keluarga-keluarga Kristen yang melahirkan perceraian dalam keluarga-keluarga Kristen. Karena motivasi berpacaran dari awal sudah bengkok, sudah. Maka setelah menikah, apa yang terjadi? Nyesal. Maka kalau ada orang yang konsil bertanya ke saya, Pak Tony, dulu waktu saya pacaran dengan suami saya ini baik loh Pak, ganteng Pak. Ya makanlah itu gantengnya, saya bilang. Jadi masalahnya apa sekarang? Saya baru tahu Pak Tony, rupanya dia pemalas Pak. Kecuali kalau makan dia nggak malas Pak. Tapi kalau kerja, bangun malas Pak. Ya kalau sudah begitu, saya tinggal jawab dengan singkat aja. Itu urusan. Dan itulah konsekuensi dari keputusan yang salah. Dan harus kamu tanggung sampai seumur hidupmu. Maka prinsip ini saya perlu ajarkan kepada kalian. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Karena sudah terlalu banyak orang melakukan kesalahan yang sama. Sehingga kehidupan rumah tangganya hancur babak belur. Karena nanti kalau udah jadi suami, udah jadi istri kan Pak Tony pasti rajin loh. Otomatis loh. Siapa bilang? Saya mau kasih tahu. Kalau pada dasarnya suami atau istri ini track record orang malas dan tidak pernah berubah dan tidak pernah bertobat, waktu dia tak menjalankan hubungan sampai ke rumah tangga, saudara tahu? Untuk suami dulu saya mau sampaikan. Tidak ada jaminan si suami itu langsung berubah rajin. Enggak. Bahkan potensi lebih besar. Dia akan tak mempertahankan kemalasannya. Karena kenapa? Karena dia menganggap dia adalah kepala keluarga. Karena dia menganggap dia adalah pemimpin dalam rumah tangga itu. Jika kalau istrinya bangunin dia untuk berangkat kerja, dia akan bilang, diam. Siapa kau? Gitu. Saya usir kau dari rumah ini. Coba. Nah, ini perempuan-perempuan dipikirin ya, yang sampaikan ini. Karena saya tidak hanya menyampaikan konsep, tapi saya menyampaikan banyak pengalaman. Karena saya sudah menjumpai ribu mengeluh setelah berumah tangga. Itu ada yang berpikir,
Pak Tony bisa nggak bayar? Saya udah mulai curiga. Bisa apaan saya gitu? Ganti suami atau ganti istri? Enak aja loh. Kamu mati dulu. Baru istri boleh nikah. Itu kata kita. Kalau pasangan suami istri, salah satu yang misalkan belum mati, kan nggak boleh menikah. Nah ini kan harus pahami. Gimana Pak? Bertanggung jawab atas keputusan yang kau ambil. Kalau ada konsekuensinya, itu adalah tanggung jawabmu. Karena dari awal kamu tidak mau melakukan firman Tuhan. Di dalam memiliki motivasi yang lurus dalam berbaca. Sama juga saudara, jangan berpikir kalau dia sudah jadi istriku pasti nanti secara otomatis dia akan langsung bangun pagi, rajin bangun, rajin masak, rajin belajar, rajin nyuci, rajin nyetrika. Siapa bilang? Ada yang bilang itu. Bahkan justru setelah dia jadi istri, saudara para pria-pria, engkau coba-coba membangunkan dia, engkau akan diancam. Dan dia akan bilang, saya akan tinggalin kamu. Saudara kan? Ini perlu pahami. Maka sekali lagi, waktu saya berpacaran, saya jauhkan dulu, saya clearkan dulu motivasi yang bengkok ini. Tidak lagi ada di hati dan pikiran. Karena saya tidak mau di kemudian hari rumah tangga saya itu bagaikan neraka jilid 2. Harusnya kan hidup rumah tangga itu kan lebih damai, lebih tentram, lebih enak harusnya kan gitu. Tapi kalian tahu faktanya apa? Banyak rumah tangga Kristen hari-hari ini justru di dalam rumah tangga itu mereka tidak mengalami suasana damai sejahtera, tapi yang mereka alami adalah suasana neraka. Karena pagi siang hari suami istri berantem terus. Karena kenapa? Saling menuding, saling menuduh, saling menyalahkan. Karena dua-duanya sama-sama pemalas. Dan itu diakibatkan karena sejak dari berpacaran mereka sama-sama orang malas. Khotbah pasal 10 ayat 18. Dilihat Khotbah pasal 10 ayat 18, kita akan masuk motivasi yang bengkok ketiga. Khotbah pasal 10 ayat 18. Khotbah pasal 10 ayat 18. Silakan. Dampak motivasi yang bengkok dalam berpacaran mesti menghancurkan studi, hidup, prestasi, dan masa depan. Silakan. Khotbah pasal 10 ayat 18. Pengkhotbah pasal 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pengkhotbah yang sudah dibacakan tadi saudara, sangat jelas, ya. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dijelaskan ayat ini kepada saudara pada kesempatan ini? Ayat firman Tuhan ini mau mengingatkan saudara-saudara. Ya. Kalau pacar saudara orang yang malas belajar, lalu berjumpa dan bertemu dengan saudara juga, mungkin saudara orang rajin. Ya, mungkin saudara orang rajin. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena orang yang bersama dengan saudara itu orang yang salah, orang yang malas, maka kerajinan saudara itu bisa dirontokkan, bisa dihancurkan dengan hadirnya pacar saudara yang malas. Itu. Maka dikatakan di sini dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Coba saudara perhatikan itu.
Bayangin saudara, saudara punya suami yang malas. Ya. Lalu tiba-tiba misalkan saudara punya kontrakan. Bocor di berbagai tempat. Lalu saudara minta tolong kepada suami saudara untuk membereskannya. Apa dia bilang? Enggak lah, nanti saya jatuh. Coba saudara bayangin itu. Belum tentu benaran pun udah langsung dia katakan nanti saya jatuh. Padahal sebenarnya karena apa? Karena malas. Ya, ini harus dipahami. Sebaliknya bagi para perempuan. Dan ini jadi peringatan bagi laki-laki. Mungkin saudara laki-laki orang rajin. Tapi kalau saudara misalkan berpacaran dengan seorang perempuan yang malas, saudara, kesal. Jangan bermimpi, jangan berharap. Kalau dia sudah jadi istri, nanti secara otomatis dia akan langsung rajin mempersiapkan makan dan minum, dan bahkan juga salah satunya untuk kebutuhanmu sebelum engkau pergi dan berangkat untuk bekerja dan cari hepeng. Bahkan waktu yang cuma membangunkan dia, bisa-bisa marah besar dia, dan dia bisa mengatakan, kamu masak sendiri aja, pergi sendiri saja. Maka itulah yang terjadi. Kenapa seringkali saudara dalam rumah tangga Kristen itu ada banyak persoalan yang muncul. Karena kesalahan sejak dari awal. Kedua pasangan, laki-laki dan perempuan, tidak pernah menelisik lebih jauh. Tidak pernah memiliki standar, tidak pernah menilai, tidak pernah melihat. Orang yang dia cintai ini rajin atau malas. Maka apa akibatnya? Akibatnya setelah menikah. Maka saudara, jauhi dan hindari. Ya, motivasi yang bengkok ketiga ini dalam berpacaran, yaitu ya, kalau pacar saudara orang yang malas belajar, maka hasilnya adalah saudara pun juga akan dibuat malas. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang terjadi kalau pasangan suami istri malas? Lalu kira-kira jenis anak yang akan mereka lahirkan, anak yang jenis anak apa? Sudah pasti tidak jauh dari beda, tidak berbeda dengan pasangan. Maka melahirkan anak-anak yang malas. Saudara, itulah kenapa saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya jauhkan motivasi yang bengkok ini di dalam hati saya, di dalam berpacaran. Saya tidak gegabah, saya tidak mudah mengambil keputusan. Dan tidak cepat juga saya mengambil keputusan untuk berpacaran waktu saya jadi mahasiswa. Karena saya mau melihat, karena saya mau menilai, karena saya mau menemukan pacar yang rajin, yang kelak menjadi istri buat saya. Maka saya katakan tadi, saya butuh waktu 4 tahun untuk menemukan karakter ya yang rajin itu di dalam diri pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Saya butuh 4 tahun, saudara. Apa impact-nya, apa hasilnya setelah saya berumah tangga? Saya bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, dampaknya luar biasa. Apa contohnya? Ya, kami tidak banyak bergantung terhadap pembantu selama di dalam pernikahan kami yang sudah lebih dari puluhan tahun. Tidak banyak kami bergantung kepada pembantu. Ya, karena kenapa? Saya dan istri saya, sejak dari mahasiswa kita sudah terbiasa menjadi orang yang rajin dalam menyelesaikan tugas pekerjaan, studi. Maka itu kan sudah mendarah daging pola itu. Sehingga waktu kami menikah, segala urusan, segala pekerjaan, segala tanggung jawab, baik di rumah dan di luar rumah, itu kami kerjakan dengan pakai tangan sendiri. Lalu setelah kami menikah, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ini perlu untuk saudara pahami. Karena saya juga orangnya rajin dan istri saya juga rajin. Apa hasilnya? Itu diberkati Tuhan juga kami dengan punya 2 anak. Juga rajin. Saudara, perhatikan. Ini penting. Jangan kalian berpikir, wah, nanti urusan anak nanti belakangan lah. Tuhan juga kan punya caranya sendiri, Tuhan juga punya jalannya sendiri untuk membuat anak saya nanti lebih rajin dari saya. Ya enggak juga lah. Saudara tahu ada juga firman Tuhan mengatakan, pohon yang baik dilihatnya dari mana? Dari buahnya kan? Kalau papa mamanya rajin, kalau papa mamanya baik,
maka potensi dia punya keturunan, punya anak. Maka jangan berpikir dangkal, simpel, pendek untuk memilih pacar. Yang saya katakan tadi hanya karena lihat casingnya. Berpikir jauh. Karena menikah itu saudara bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 2-3 tahun, enggak kan? Menikah itu di dalam Alkitab kita 1 kali seumur hidup. Tidak ada gonta-ganti pasangan. Seberapa banyak pun konflik pertarungan di dalam rumah tangga Kristen ini tidak boleh cerai. Juga ada yang memaksa dirinya tetap bercerai. Firman Tuhan juga baik laki-laki atau perempuan tidak boleh menikah karena dua-duanya tak berzina, kecuali karena kehendak Tuhan salah satunya dari antara mereka sudah meninggal dunia. Berarti kalau begitu Pak, saya bunuh aja suami saya yang pemalas itu supaya saya bisa menikah. Engkau masuk neraka. Kalau begitu Pak, saya racuni aja istri saya yang pemalas itu supaya saya bisa menikah lagi dengan wanita yang rajin. Masuk neraka juga Pak. Ini pahami dengan benar. Karena kenapa? Terlalu sering saya mendengarkan keluhan demi keluhan. Keluarga-keluarga Kristiani hari ini mendengarkan banyak keluhan-keluhan. Itu ini kenapa jadi begini ya? Setelah saya menikah dengan suami saya, istri saya, dulu dia begitu, begini. Tapi kok sekarang kok jadi malas? Saya bilang, sifat malasnya itu bukan kali ini. Cuman, saudara, Bapak Ibu nggak belajar, nggak melihat dari lebih jauh dulu waktu pacarannya. Hanya lihatnya casingnya. Hanya lihat, oh dia hidup. Karena nggak mungkin perilaku hari ini itu muncul terjadi dengan sendirinya. Enggak. Perilaku kemalasan itu tidak pernah muncul dengan sendirinya, saudaraku. Itu melalui sebuah proses yang lama. Jadi saya bilang, salah Bapak kalau baru mengatakan, dulu dia rajin kok. Tapi setelah jadi istri saya malas. Enggak, salah itu. Pasti si suami ini tidak melakukan penelusuran lebih jauh tentang track record kerajinan si wanita ini dulu sebelum berpacaran. Bisa pasti di situ masalahnya. Untuk itu saudara, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu mudah berpacaran hanya karena melihat laki-lakinya masih hidup dan masih napas, atau perempuannya masih punya batang hidung. Maka seringkali saya katakan, kalau mau melihat lebih jauh dengan benar dan objektif, si laki-laki ini rajin, si laki-laki dan wanita yang rajin atau tidak, harusnya jangan pacaran dulu. Jadi gimana baiknya Pak Tony? Berteman biasa aja dulu, berteman biasa seperti ini. Nggak usah langsung mengklaim diri, kita cinta-cintaan ya, kita pacaran. Buang dulu itu konsep itu. Karena kenapa saudara tahu? Kalau langsung saudara diikat dengan konsep berpacaran, ujung-ujungnya selama dalam berpacaran, saudara-saudara itu akan lebih cenderung apa? Kamuflase. Saudara-saudara itu baik laki-laki dan perempuan akan cenderung apa? Bohongisasi. Apa artinya Pak Tony? Kalau waktu ketemu kelihatan ramah, kelihatan rajin, itu waktu ketemu. Coba. Waktu tidak ketemu. Tidak ada itu rajinnya. Tapi yang ada apa? Malasnya. Itu persoalan yang muncul kalau langsung saudara membangun hubungan komitmen langsung berpacaran. Lalu dengan demikian saudara berpikir nanti akan saya bisa melihat dia ini rajin. Oh, salah. Karena kecenderungannya waktu orang berpacaran kamu plastik yang banyak. Tapi kalau tidak, kalau masih berteman biasa, saudara meneliti dia, saudara menilai dia, saudara melihat track record-nya, kerajinannya, wah, itu objektif. Itu juga saya lakukan selama 4 tahun. Kenapa saya tidak terburu nafsu langsung berpacaran, saudara? Karena saya tidak mau mendapatkan pasangan hidup yang kamuflase, yang hanya kelihatan rajin di depan mata saya. Tapi waktu saya tidak melihat, super malas. Saya nggak mau itu. Mengapa? Karena di kemudian hari kalau dia jadi istri, bisa dia memalaskan saya dan juga melahirkan keturunan yang malas juga.
hati-hati. Ya, pikir panjang bahwa pacaran itu bukan hanya untuk 2-3 hari, menikah itu bukan hanya 2-3 tahun, bukan. Seumur hidup masalah. Dan keputusan saudara berpacaran dan menikah dengan suami atau istri itu akan berkolaborasi, ya akan sangat berdampak juga kepada keturunan-keturunan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau engkau sudah menikah, tapi engkau juga dapat pasangan yang malas, istri atau suami yang malas, dan juga anak-anakmu juga super malas. Jangan marah sama Tuhan, jangan salahkan Tuhan karena kenapa? Karena saudara yang salah mengambil keputusan. Itu yang selalu saya katakan hari-hari ini, kalau ada orang yang bertanya, konseling ke saya tentang persoalan dalam rumah tangga mereka. Saya bilang salahnya Bapak Ibu sendiri. Karena penilaian yang objektif itu tidak pernah Bapak Ibu lakukan sebelum berpacaran. Tapi baru saat berpacaran, bahkan setelah menikah. Maka Bapak Ibu kaget kan? Mengapa? Karena Bapak Ibu baru tahu aslinya. Suami, istri, Bapak Ibu. Rupanya pemalas. Maka anak-anaknya ujung-ujungnya apa? Sama. Karena anak-anak itu melihat bapaknya kok, mamanya kok. Kalau bapaknya, papa mamanya rajin. Pasti anak-anaknya akan terdorong dia untuk mengikuti keteladanan papa mamanya. Tapi kalau papa mamanya malas, jangan bermimpi, jangan berharap anak-anak saudara di kemudian hari akan lahir ke muka bumi ini dengan orang yang rajin. Enggak ada itu. Karena kenapa? Faktor keturunan itu juga sangat mempengaruhi. Yang keempat, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Wiboyanto? Wahyu 22 ayat 12. Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Baik. Hindari motivasi yang bengkok ya di bagian yang keempat ini. Ya, dalam berpacaran. Seringkali muda-mudi Kristen itu saudara, berpacaran itu hanya didorong oleh sebuah motivasi. Ya, supaya dengan dia punya pacar, dia punya pasangan hidup, maka secara otomatis lagi-lagi hadirnya pacarnya, hadirnya pasangan hidupnya itu langsung secara instan mengubah pasangannya menjadi lebih baik. Itu nggak bisa dan itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Karena sekali lagi, motivasi yang kecenderungan ya malas itu hanya bisa diubahkan. Yang pertama harus datang dari dalam diri. Yang juga dengan ketaatan saudara berdoa, baca firman dan melakukan firman Tuhan. Bukan karena hadirnya orang yang ada dekat dengan saudara, bukan karena pacar saudara, bukan. Seringkali para mahasiswa itu berpikir, kalau saya punya pacar yang rajin, sudah pastilah kerajinannya, kepintarannya, kecerdasannya itu langsung nyipit ke saya. Enggak ada itu, saudaraku. Di mana itu ada itu? Ya kalau saudara mau pinter, ya belajarlah dengan sekuat tenaga. Kalau saudara mau cerdas, mau cepat selesai kuliahnya, lalu saudara punya prestasi dan punya hidup dan masa depan yang lebih baik, ya sudah kembali kepada saudara. Bukan bergantung kepada pacar saudara. Jadi jangan sampai saudara menjadikan kehadiran pacar itu seperti minum keratindeng. Tahu ya minum keratindeng ya? Keratindeng itu kan minuman penambah tenaga dari kelelahan. Kalau saudara minum keratindeng, nggak mungkin lah. Isinya sudah saudara minum, lalu saudara masih simpan-simpan. Berpuluh-puluh tahun botol keratindengnya. Kan nggak mungkin kan? Pasti langsung saudara buang ke tempat sampah. Apa artinya? Seringkali juga muda-mudi Kristen konsep motivasi berpacarannya seperti itu. Ya. Saya berpacaran supaya pacar saya itu bisa mengubah saya menjadi pribadi lebih rajin, menjadi pribadi lebih pintar. Enggak, itu enggak terjadi, enggak terbukti. Saya jadi ingat satu pasangan nih.
Ini mahasiswa. Mereka waktu itu masih tingkat 1 kalau nggak salah mereka pacaran. Oke. Nah, tingkat 2 mereka pacaran ya. Tingkat 2 mereka pacaran. Lalu saudara, waktu semester 1 dan 2, si perempuan ini IPK-nya bagus. 3,5. Karena memang waktu dia semester 1, 2 saya katakan tadi masih bisa fokus pikirannya, waktunya, tenaganya untuk memikirkan kuliah. Maka IPK-nya memang bagus. Lalu tingkat 2, berarti semester 3 dan 4. Dia pacaran dengan seorang laki-laki. Tidak ada kriteria, tidak punya standar, dan juga tidak melihat lebih jauh. Ini laki-laki ini pemalas atau tidak. Pacaran dengan dia. Apa yang terjadi, saudaraku? Waktu mereka pacaran. Ya. Turun drastis. IPK dari si perempuan ini. Bahkan tidak hanya sampai turun. Dia juga sudah tidak pernah kelihatan lagi kuliah di kampus itu. Saudara tahu apa menjadi sebab-sebabnya? Nah, dia tiap-tiap hari sibuk hanya untuk ketemu, hanya untuk buang-buang waktu berpacaran dengan pacar. Ditelusuri lebih lanjut lagi. Rupanya pacarnya ini juga sudah DO. Sudah diberhentikan dari kampus di mana dia kuliah. Kebetulan mereka kuliah di kampus yang berbeda. Lebih malangnya si perempuan ini tidak pernah tahu akan hal itu. Dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah bertanya kepada kiri kanan, benarkah si perempuan si laki-laki ini orangnya rajin atau tidak. Tetapi si perempuan ini hanya terjebak karena hanya melihat apa? Si laki-laki ini masih punya batang hidung, masih punya biji mata, masih punya mulut, masih punya tangan dan kaki. Hasil akhirnya, mereka berdua harus menyanyikan sebuah lagu duniawi yang berjudul "Pulangkan saja aku pada ibuku." Itulah yang menjadi hadiah terbesar untuk mereka berdua. Apakah saudara masih perlu mengalami hal yang sama? Pengalaman buruk yang pernah dialami orang lain. Itu Tuhan tunjukkan kepada saudara. Bahkan saya kembali menjelaskan itu kepada saudara hari ini. Maksud tujuan Tuhan. Supaya saudara bisa belajar dari kesalahan-kesalahan orang itu. Akhirnya saudara tidak lagi jatuh di dalam kesalahan yang sama. Untuk itulah kita wajib berkata, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi kalau saudara menghadapkan percepatan, kemudahan di dalam menyelesaikan studi saudara dengan hasil dan prestasi yang besar, yang luar biasa. Jauhkan hati dan pikiranmu dari motivasi yang bengkok dalam berpacaran dengan terlalu cepat untuk berpacaran. Engkau harus jauhkan itu dulu. Mungkin saudara berpikir, aduh Pak Tony, masa sih sudah di atas 17 tahun kan tanda-tanda orang dewasa. Oke, lalu maksud lo? Ya namanya juga 17 tahun Pak. Tanda yang kedua kan katanya kan orang 17 tahun orang dewasa itu kan harus ada orang yang naksir. Siapa bilang? Itu setan yang bilang itu. Kedewasaan saudara sebagai orang yang sudah dewasa, orang yang sudah 17 tahun. Bukan karena saudara sudah ditaksir orang. Bukan karena orang sudah jatuh cinta kepadamu. Bukan, hoax itu, omong kosong. Tapi bagaimana kedewasaanmu untuk bertanggung jawab penuh. Menyelesaikan, menuntaskan tugas studimu tepat pada waktunya. Itu namanya tanda orang dewasa. Jadi jangan bangga, saudara, karena setelah usia 17 tahun atau sebelum usia 17 tahun, lalu saudara sudah ada yang naksir sama saudara, sudah ada yang mencintai saudara dan mengklaim saudara. Jangan bangga dengan itu, tapi bersedihlah.
Karena keputusanmu itu pasti keputusan yang akan merusak dan merontokkan hidup dan studi dan masa depan. Karena itu akan mengganggu pikiran saudara. Pasti. Tapi kan Pak, seringkali kan orang bilang begini Pak, ya masa sih sudah mahasiswa nggak laku-laku? Loh, saya mau nanya dulu, emang saudara mau dijual gitu? Saudara tawarkan berapa diri saudara? Sehingga saudara mengukur laku tidaknya saudara itu karena ada orang yang membeli saudara atau menjadi ke saudara jadi pacar saudara. Itu rendah sekali saudara punya harga diri. Itu berita hoax itu yang mengatakan bahwa kalau mahasiswa tandanya harus punya pacar. Itu omong kosong. Mungkin saya jadi mahasiswa tidak berpacar, saya tidak merasa saya tidak berguna, saya tidak merasa harga diri saya rendah, saya tidak merasa saya tidak laku, enggak loh. Tapi saya sungguh amat dan sangat bangga bersyukur. Karena kenapa? Harga diri saya mahal. Sehingga apa? Saya tidak mudah jatuh cinta. Dan saya tidak mudah mencintai seseorang. Saudara tahu bedanya barang palsu dengan barang asli? Mana lebih mahal? Barang asli atau barang palsu? Di mana-mana. Yang lebih mahal itu barang asli kan? Ori kan yang mahal kan? Karena kenapa? Kualitasnya, bobotnya luar biasa. Maka untuk membeli barang yang mahal, orang harus mengumpulkan rupiah demi rupiah bertahun-tahun supaya dia bisa membeli barang yang mahal. Sedangkan untuk membeli barang ori atau KW, nggak perlu nabung. Saat ini juga, saudara punya uang, saudara bisa cari itu di emperan toko, di jalan ABC sana. Tapi saya mau ingatkan, engkau bisa beli barang itu, tapi bobot dan kualitasnya rendah. Gampang rusak, gampang luntur, gampang hancur. Apa mau saya katakan kepada saudara? Wanita dan laki-laki yang punya kualitas yang tinggi, harusnya jangan mudah, jangan bangga, jatuh cinta dan dicintai oleh orang. Kalau engkau punya bobot dan kualitas yang tinggi. Itulah kenapa waktu saya mahasiswa saya tidak mudah jatuh cinta, walaupun saya punya peluang loh. Karena kenapa? Waktu itu saya sudah senior, saya punya adik-adik tingkat. Kalau saya ngomong saja, pasti mereka mau jadi pacar saya. Tapi saya tidak mau menjadi laki-laki yang KW. Saya mau menjadi laki-laki yang berkualitas, yang punya harga diri, yang punya bobot. Maka saya pertahankan itu terus. Dengan cara apa? Tidak mudah jatuh cinta. Maka hasilnya apa? Saya dapat pasangan juga yang berbobot, yang berkualitas juga. Maka untuk itu firman Tuhan katakan, apa yang kau tabur akan kau tuai. Jadi kalau saudara masih mahasiswa begini ya, udah mudah jatuh cinta dan bangga pula. Aduh, saudara harus bersedih. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa saudara tidak punya kualitas, tidak punya bobot, tidak punya standar. Artinya apa? Ya mungkin agak kasar kali, tapi harus saya katakan supaya kalian tahu, paham. Saudara itu tidak punya kelas lah kira-kira begitu, seperti di pinggir jalan. Barang KW itu kan harganya murah nih. Jadi perempuan yang gampang ditaksir, yang gampang ditembak dan langsung ya. Berarti enggak ya, karena saya perempuan. Engkau tidak punya bobot, tidak punya kualitas, tidak punya harga diri yang mahal di hadapan Tuhan. Lagi. Kalau engkau mudah jatuh cinta, hanya karena melihat casing dan perampakan daripada seorang perempuan, sama, engkau juga laki-laki yang tidak bermutu, tidak punya harga diri, tidak punya kualitas. Ini penting. Amsal pasal 18 ayat yang ke-9. Yesus, Amsal 18 ayat 9. Silakan. Dampak motivasi yang bengkok di dalam berpacaran. Poin yang Amsal 18. Amsal 18 ayat 9. Orang-orang bermalas-malasan dalam pekerjaannya. Sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Artinya apa? Kalau waktu mahasiswa aja dia sudah super malas. Malas kuliah, malas ngerjain tugas, malas mau persiapan ujian, malas nyuci, malas bersihin kamar kos. Ya, dan saudara berpacaran dengan orang yang tipe beginian. Kira-kira saudara akan dibuat jadi apa? Dibuat jadi berhasil? Enggak lah. Dibuat jadi sukses? Enggak lah. Ini diberkati Tuhan dari Hong Kong. Saudara akan makin dibuat malas. Saudara akan makin dibuat bodoh. Karena tetanggamu, pacarmu juga pemalas kan gitu. Maka itu maksud dari Amsal pasal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi kalau saudara berpacaran dengan orang yang malas, berarti sebenarnya saudara adalah kerabat saudara dekat dari perusak. Artinya cepat atau lambat pacar saudara itu akan merusak saudara. Memalaskan saudara dalam semua hal. Baik berdoa, baca firman, beribadah, melayani Tuhan, belajar, kuliah, dan juga meraih prestasi. Engkau akan dirusak untuk tidak bisa mencapai semua hal itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara berpacaran dengan orang yang malas, maka saudara akan dijadikan menjadi kacung. Bahkan menjadi anjing herdernya pacar saudara. Suatu saat pernah saya panggil mahasiswa saya. Karena dia waktu itu tidak ikut UAS. Lalu tiba-tiba dia datangi saya, minta untuk UAS susulan. Saya bilang, tar dulu. Kenapa kamu nggak datang waktu ujian kemarin? UAS kemarin. Iya Pak Tony. Maaf Pak Tony. Ya kenapa saya bilang? Saya tidak butuh maafmu sekarang. Saya butuh penjelasan. Kenapa kamu tidak datang waktu UAS kemarin? Dia sambil bingung dan gagap dia menjawab pertanyaan saya dan dia katakan, Pak, pacar saya ngancam saya. Kalau saya tidak antar dia ke salon, saya diancam pasti diputusin. Punya kamu keterlaluan saya. Kalau begitu minta soal UASmu dari pacarmu dan sekaligus jadikan pacarmu jadi dosenmu dan minta nilai UASmu dari pacarmu supaya engkau diluluskan masuk neraka. Saya bilang. Nggak ada kata ulang. Nggak ada kata susulan UAS. Nggak ada. Kembali kamu tahun depan. Ikut lagi kuliah dari semester 1. Saudara, ini penting saudara pahami. Artinya apa? Kalau orang yang saudara pacarin itu sudah punya mentalitas ngancam, bahkan dia menuntut saudara meninggalkan bangku kuliah hanya untuk menjadi bodyguard, hanya menjadi untuk anjing herder dia. Ini tandanya berarti dia bukan orang yang Tuhan siapkan dari Tuhan untuk menjadi pacarmu dari istrimu. Bukan, itu dari setan itu. Maka tak baik untuk dia. Saja dalam 2 nama. Yang pertama adalah nama Tuhan Yesus, yang kedua adalah nama Pak Tony Hutasoe. Pasti engkau akan dapat lebih baik. Karena kenapa? Masa pacarnya mau UAS, diancam. Kalau tidak ngantar pacarnya ke salon, gimana logikanya? Nah, cilakanya pacarnya yang laki-laki ini juga bodohnya nggak ketolongan. Dia rela mengorbankan jadwal UASnya hanya untuk mengikuti kemauan pacarnya. Kan bodoh juga ini. Itu alasannya saya bilang, minta aja ujian susulanmu jadi pacarmu, jadikan dia jadi dosenmu, dan minta nilai dari dia supaya engkau diloloskan masuk neraka. Itu saya banyak menjumpai loh. Ini dia mohon-mohon. Enggak ada. Karena ini kesalahan. Bukan karena kamu masuk rumah sakit kan, waktu UAS kan. Kalau karena engkau masuk rumah sakit, opnam mungkin. Saya akan kasih kebijakan, boleh susulan. Tapi ini tidak masuk akal. Hanya karena pacarmu ngancam untuk engkau antar dia ke salon.
engkau lebih memilih melakukan menaati apa kata pacarmu daripada apa kata saya sebagai dosenmu yang berkontribusi untuk menentukan masa depanmu. Saya bilang, terlalu kau, saya bilang. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berpacaran itu tidak untuk menguasai, ya. Bukan. Berpacaran itu bukan untuk memperalat pasangan, bukan. Tapi untuk sama-sama saling memahami dan mengerti, dan juga sama-sama saling mendorong. Bukan apa? Saling menjegal, mencekik, bukan. Dan seringkali kalian tidak memiliki pertimbangan hal seperti ini di dalam berpacaran. Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan kelima hal ini dari dalam diri saudara sebelum berpacaran. Supaya saudara bisa mendapatkan yang terbaik. Dan juga hidup dan rumah tangga saudara lebih baik dari rumah tangga orang tua saudara ataupun juga orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati.